Ya, apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Oke, sebentar. Wait, nggak terasa ya kita sudah mau selesai nih bootcamp kita dan alhamdulillah besok tinggal sekali lagi dan bootcamp kita selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan em, jangan lupa untuk mengerjakan ininya ya, tugas akhirnya. Nanti kalau teman-teman ada kendala ketika mengerjakan tugas akhirnya, itu silakan eh, konfirmasi ke saya apa yang menjadi masalah. Dan nanti insya Allah akan saya bantu. Oke, kita balik lagi ke materi, dan hari ini kita akan membahas mengenai konten marketing. Sedikit intro, seperti biasa. Konten marketing ini tuh sebenarnya, apa ya, bisa dibilang itu materinya mirip-mirip dengan materi kita organic growth, kalau teman-teman masih ingat di sosial media kemarin, nah itu mirip-mirip. Tapi ini memang materinya tuh lebih, apa ya, lebih ke menjelaskan di balik dari konten itu. Nah, ketika kita tuh mau bikin konten, kita tuh harus merencanakan apa, kemudian tipe-tipe kontennya seperti apa, dan konten-konten apa saja yang sesuai dengan sosial media masing-masing atau platformnya masing-masing. Kan kalau misalkan konten yang bertulisan semua, mungkin lebih cocok ke tweet, ke thread, atau ke artikel mungkin ya. Kalau di konten yang lebih banyak ke apa namanya, lebih banyak ke gambar atau video, mungkin kurang cocok gitu dia. Kecuali mungkin membahas kasus yang lagi tren ya. Kalau misalkan seperti itu, kemungkinan besar ya. Cuman, tapi kalau misalkan kita mau bikin konten harian, sebenarnya eh, lebih bagus kalau kita tuh bisa menempatkan jenis konten itu ke platformnya masing-masing. Gitu dia. Oke, sebenarnya materinya di sini sih nggak terlalu rumit ya. Maksudnya itu di sini lebih banyak kita kayak apa ya, penjelasan mungkin ya, penjelasan mengenai konten marketing seperti apa, tipe-tipenya, kemudian saluran konten itu apa saja. Gitu. Oke, nah, seperti biasa, apa itu konten marketing? Nah, konten marketing itu bisa dibilang semua bentuk informasi yang berguna bagi audiens yang ditarget oleh kalian. Dan sebenarnya konten marketing itu punya berbagai macam definisi. Di mana maksudnya tuh konten itu dia tuh punya berbagai tipe. Ada yang kontennya tuh memang ditujukan untuk bisa dibilang itu untuk beberapa audiens saja, ada yang memang untuk audiens yang lebih luas, ada yang memang kontennya itu digunakan untuk memberitahu audiens-audiens yang mungkin dia ada subscription dan segala macamnya. Jadi tipe konten marketing itu banyak gitu ya. Konten marketing itu banyak, dan mungkin di sini teman-teman beberapa startup gitu ya kan sudah punya memiliki website. Nah, di dalam website itu sebetulnya itu adalah konten kalian, di mana kalian punya gambar, kalian punya tulisan di situ, kalian memberitahu testimoninya, pitch deck-nya semuanya di sana, itu sebenarnya termasuk dari konten. Cuman kan masing-masing konten itu punya porsinya masing-masing. Kalau misalkan gambar mungkin untuk market yang lebih cold market ya, artinya marketnya itu bukan market yang baru kenal teman-teman, market yang belum pernah mengetahui brand teman-teman sebelumnya. Kalau misalkan dia sudah masuk ke alamat testimoni, atau misalkan dia sudah masuk ke alamat about us, atau kalau misalkan di sosial media dia tuh udah kepoin semua hal-hal yang ada di dalam sosial media kalian, itu berarti dia tuh sudah masuk ke tahap warm market, di mana dia itu sudah kepo nih, ibaratnya kalau bahasa kita gitu ya, dia tuh udah kepo, dia tuh pengen eh, memberitahu lebih, mencari tahu lebih banyak gitu, mencari tahu lebih banyak mengenai brand kalian itu. Artinya kan dia sudah ada sesuatu yang membuat dia tertarik. Bisa jadi mungkin dia tertarik dari konten kalian organik, bisa jadi mungkin dari konten kalian yang ads. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, tapi ini seperti itu. Dan em, konten marketing itu banyak ya. Ada yang dibagi empat ya, sorry. Ada tulisan, ada gambar, ada audio, ada video juga. Mungkin teman-teman di sini udah mengetahui lebih banyak kali ya. Ada juga sosial media di mana dia itu nge-cover semuanya ini. Ada tulisan, ada gambar, ada audio, ada video. Tapi memang kita, kalau misalkan kalian itu nggak punya keahlian di keempat ini gitu ya, maksudnya kalian itu lebih ke perencanaan aja. Sementara kalau misalkan yang eh, apa bisa dibilang itu nge-planning lah, nge-planning strategi konten-konten ini, itu lebih ke konten konten kreatornya nggak ada masalah. Walaupun kalau misalkan teman-teman itu ada apa namanya, ada keahlian di salah satu bentuk konten marketing ini, sebenarnya jauh lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan enggak enggak ada gitu ya, itu sebenarnya nggak ada masalah juga. Kita kan bisa
memakai jasa freelancer content creator, nanti di mana dia yang bisa bikin, karena kan content creator itu dia udah mengenal nih platform yang dia kuasai ini. Jadi dia tuh tahu kalau misalkan teman-teman mau ngasih sesuatu ke audiens seperti ini, dia tuh tahu cara membentuknya ibaratnya. Dia tuh tahu cara mengkomunikasikannya, gitu dia. Apalagi kalau misalkan kalau misalkan eh, kalian itu punya talent kayak orang yang mewakili lah ibaratnya mewakili satu brand kalian, ya dia tuh nanti ngasih tahu informasi segala macamnya dari brand kalian, itu jauh lebih bagus sebetulnya. Gitu dia. Oke, nah konten tulisan itu bentuknya seperti ini ya. Dari tweet dan artikel blog, kemudian kalau di Instagram itu sebenarnya juga ada sih konten tulisan, tapi kan bukan tulisan banget ya, di mana kalau Instagram itu kan lebih ke memberikan experience ya, experience. TikTok juga seperti itu. Makanya kebanyakan kontennya itu yang berkaitan dengan experience, gitu dia. Jadi contohnya ya, kalau ini di Twitter ya, kalau mungkin teman-teman yang banyak banget em, menggait audiensnya lewat tweet ini, em, bisa dibilang lebih banyakin untuk konten tweetnya juga. Maksudnya itu lebih ke tulisannya itu atau copywriting dari tulisannya itu memang perlu diolah gitu ibaratnya. Biasanya sih kalau Twitter itu beda dengan LinkedIn ya, walaupun mereka sama-sama konten tweet, tapi mereka itu punya kayak apa ya? Punya spesialisasi sendiri dan audiensnya kan juga beda-beda. Kalau misalkan em, LinkedIn dia tuh lebih ke formal, biasa bahasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan di Twitter itu bahasanya bisa lebih kasual gitu. Makanya kalian juga harus tahu di platform ini saya pakai bahasa seperti apa. Kalau di platform ini saya pakai bahasa gimana. Itu dia. Kemudian artikel juga seperti ini ya. Artikel itu bisa dibilang membantu secara SEO, teman-teman. Membantu orang untuk mengetahui brand kalian melalui search engine. Jadi artikel itu memang bangunnya itu gak sebentar ya. Bangunnya nggak sebentar, kita mengerti lah gitu ya, effort dari SEO spesialis itu, mereka itu bangunnya nggak sebentar, kemudian lama, itu ya udah pasti. Karena kan mereka mau, apa ya, bisa dibilang itu kan mau melihat kira-kira eh, apa nih keyword yang pas, yang kemungkinan itu market bakal cari keyword ini di search engine kalau misalkan mau mencari topik yang membahas mengenai brand kita atau produk kita. Itu dia. Tapi bukan berarti, makanya kalau misalkan kalian, apa ya, bisa dibilang itu baru sebentar tapi kalau misalkan mau niatnya SEO ya, baru sebentar tapi udah apa namanya, udah cut off gitu ya, itu sayang banget sih sebetulnya, karena bisa jadi memang masih di tahap dimana kita harus nge-targetin keywordnya gitu. Nah kira-kira seperti itu ya, dan rata-rata kalau misalkan kalian itu punya website, rata-rata ya di luar sana, brand-brand sana, untuk eh, menggait traffic masuk ke homepage, itu biasa mereka tuh membuat artikel yang berkaitan dengan brand mereka juga, kayak Glints, Revoyu, Oten juga seperti itu, di mana mereka tuh kayak memberikan artikel-artikel yang berkaitan dengan brand mereka, kayak misalkan Glints itu sering banget berkaitan dengan kerjaan, berkaitan dengan dunia kerja, berkaitan dengan rekrutmen. Jadi awareness itu terus bertambah. Jadi orang tuh makin lama makin nggak dengan Blitz ini. Akhirnya dia tuh kepo Blitz ini sebenarnya apa. Dia tuh masuk ke halaman homepage ya, dan akhirnya ternyata Blitz itu ya itu gitu. Platform job seeker dan headhunting agency juga, gitu dia. Oke, kalau ini konten gambar ya. Kalau ini udah banyak sih sebetulnya. Di mana ya kita udah tahu lah ya kalau konten gambar itu udah banyak banget. Cuma kan bentuknya memang bervariatif ya. Dan biasanya kalau konten gambar ini tuh harus satu laras, dan ibaratnya itu di gambar itu harus juga ada identity brandnya, di mana warnanya, tulisannya, gaya gaya apa ya, gaya kontennya itu juga harus sama dengan apa ya, dengan tema si brandnya itu. Ya makanya kayak Gojek gitu ya, Gojek itu kan mereka eh, apa namanya, mereka itu kan logonya warna hijau, makanya konten-kontennya itu dibanyakin warna hijaunya, gitu dia. Kecuali kalau ini ya, kalau ini SPNFC mereka kan apa namanya, mereka itu bisa dibilang kan ngumpulin highlight olahraga gitu ya, ngumpulin highlight olahraga terutama sepak bola. Makanya mereka itu
lebih condong ke memberikan highlight-highlight sepak bola, baik itu ya terutama sepak bola yang ini ya, yang lagi happening atau yang lagi kerjasama hak siaran kepada mereka, gitu dia. Oke. Nah, kalau ini audio ya, ini salah satu yang dibuat oleh HubSpot, di mana mereka itu juga memiliki podcast. Jadi HubSpot ini tuh mereka, nggak tahu ya, mungkin karena udah kebanyakan duit, jadi mereka itu mereka bikin akademi juga gratis gitu ya. HubSpot Academy itu kayak kayak apa ya, kayak online course lah gitu, tapi gratis gitu. Tapi materinya tuh bagus-bagus banget. Kemudian mereka tuh juga bikin podcast gitu ya, di mana podcastnya tuh yang pasti membahas mengenai marketing, mengenai branding, pokoknya hal apapun yang berkaitan dengan branding dan marketing lah ibaratnya. Gitu dia. Makanya mereka ini sebenarnya cukup rame gitu, konten audio mereka, podcast dan segala macamnya. Gitu deh. Makanya kalau misalkan, ya podcast ini salah satu apa ya, salah satu, kalau di Indonesia saya kurang tahu ya, tapi kalau di Indonesia ini tuh lebih condong ke ini sih, lebih condong ke sorry, orang yang berbicara sih. Kalau misalkan orang berbicara sudah banyak dikenal, itu biasa trafficnya itu tinggi. Tapi kalau misalkan yang belum dikenal, itu kalian harus harus apa ya, harus bikin bukan personal branding ya, tapi lebih ke pembahasannya itu memang relate kepada semua orang. Karena sering tuh saya lihat di mana mereka itu bikin podcast. Tapi isinya tuh apa ya? Isinya tuh berantakan. Maksudnya berantakan itu yang dibahas itu lari. Judulnya itu lari dengan pembahasannya gitu ibaratnya. Kalau misalkan kalian itu orang-orang ternama gitu ya, sebenarnya nggak ada masalah karena orang itu mau mendengar karena dia yang ngomong. Beda kalau misalkan kita tuh belum belum apa ya, belum belum famous gitu ibaratnya. Kalau misalkan kita belum famous, eh, kita itu harus bisa membawa topiknya itu universal, artinya tuh bisa didengar oleh semua orang gitu. Dan topiknya itu biasa pembahasannya itu apa ya, bukan universal ya, sorry, spesifik lah, spesifik kepada satu hal yang dibahas. Misalkan itu podcast bola, membahas bola, apa ya, membahas sepak bola lah gitu ibaratnya, membahas Liga Inggris misalkan. Ya udah, kalian itu membahasnya Liga Inggris terus gitu, dan serius gitu. Jadi orang mendengarnya itu oh ya, dia memang eh, mereka sedang membicarakan mengenai Liga Inggris yang mungkin belum saya dengar di media-media yang saya tangkap sama ini gitu. Tapi kalau misalkan dia belum dikenal, mereka membahas Liga Inggris tapi ngelantur gitu, pembahasannya itu tak apa, pasti kan kita matiin gitu ya, lu siapa gitu ibarat. Nah, makanya teman-teman itu harus mengetahui juga ibaratnya. Kayak misalkan Hotspot ini kan, mereka tahu kalau JJ Peterson ini, apalagi di kalangan dunia, pasti nggak terlalu banyak orang tahu. Makanya mereka itu lebih eh, ibaratnya itu ngeboldkan atau menunjukkan dari sisi judulnya, marketing made simple. Baru nama dia kecil di sini. Itu adalah triknya, di mana HubSpot ini tuh mau ngasih tahu bahwasannya kita ini membahas marketing made simple dengan JJ Peterson. Jadi kalau kalian punya relate kepada eh, mungkin kesulitan gitu ya mengenai marketing, nah kalian bisa dengar dari JJ Peterson ini. Jadi kita tuh ingin dengar, kecuali apa namanya, kalau misalkan nih nama dia digedein, tapi judul marketing made simple ini kecil, ya pasti orang kayak siapa ini gitu. Makanya kita harus ini juga. Gitu juga kalau misalkan kalian misalkan tuh mau mau ada webinar. Nah, webinarnya itu mau mengundang mungkin salah satu IT developer dari startup di Indonesia. Nah, kalau misalkan dia secara personal brandingnya masih kurang, itu kalian bisa posternya itu di ini apa namanya? Dia tuh kerja di startup mana. Nah, logo startup dia, tempat dia kerja itulah yang digedein, yang diboldkan itu ibaratnya, baru nama dia. Biasa kayak gitu. Kalau misalkan orangnya tuh belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Tapi kan, misalkan nih ada satu orang yang kerja di satu startup ojek online gitu misalkan. Dia tuh misalkan produk manajemennya, kemudian kalian adakan webinar sama dia gitu ibaratnya. Tapi di secara personal brandingnya itu masih kurang gitu ibaratnya, karena dia memang bukan orang yang dia show off gitu dia, tapi tiba-tiba mungkin dia kasih training karena mungkin ya ilmu dia kan juga bisa di share gitu ya, gimana pengalaman dia ketika jadi product manager di startup ojek online itu ibaratnya. Makanya kalau misalkan personal brandingnya itu belum terlalu kelihatan, itu disarankan itu eh, logo perusahaan tempat dia kerja ini bukan, kemudian nama dia. Jadi orang tahu, oh ya di sini tuh kerja di sini, maulah ikut webinarnya gitu, mana tahu dapat ilmu dan segala macamnya. Jadi kira-kira seperti itu ya kalau misalkan kita tuh mau apa ya, mau
Ya ibaratnya itu mau kalau membahas sesuatu tapi eh, belum ada personal branding, orang yang narsumnya tuh belum ada personal branding segala macam ya, kita tuh harus ngebutkan dari sisi kita tuh mau bahas apa, kita tunjukin kita mau bahas apa, kemudian kalau misalkan dia bekerja di salah satu perusahaan ternama, nah itu juga bisa dibutkan, bisa di apa namanya, bisa di lebih dibesarkan gitu ibaratnya nama itu. Nah, kemudian ini konten video ya. Kalau misalkan konten video ini tuh mungkin teman-teman udah tahu ya, biasanya konten video itu kayak tutorial, how to, atau mengenalkan brand baru. Biasanya konten video ini yang paling diutamakan, teman-teman. Oke, kemudian teman-teman itu harus gunakan konten yang fun ya. Yang fun, asing, dan bermanfaat untuk mengumpulkan audiens sesuai target market kalian. Jadi misalkan nih kalian itu mau bikin artikel. Nah, dalam artikel itu kalian juga harus bikin target keywordnya itu gimana, atau ALT-nya itu apa. Jadi orang ketika mencari menggunakan keyword itu, masih menemukan artikel teman-teman. Ini dari Investoria yang kemarin habis dapat suntikan investor dari siapa gitu ya, saya lupa. Tapi dia hebatnya itu eh, justru kalau kita dapat investor, ini sorry intermezzo sedikit ya, ini bagus banget soalnya si foundernya itu, dimana justru kalau dia bilang kalau misalkan kita dapat investor itu harusnya itu jangan tenang-tenang, tapi justru kita tuh harus buktikan bahwasannya kita memang pantas gitu deh, itu bagus banget. Nah, misalkan nih mereka ini kan penyebab ikan lele mati. Kalau teman-teman tahu, saya itu mencari menggunakan kata kunci itu menggunakan kata kunci ini, cara ternak ikan lele. Tapi yang muncul itu ini, nah berarti kan mereka itu secara SEO mereka itu berhasil gitu ibaratnya. Ya misalkan nih teman-teman mau membuat artikel, artikelnya membahas apa nih? Misalkan yang ini, penyebab ikan lele mati. Ya udah, kita list keywordnya itu apa saja. Misalkan keywordnya itu apa nih ya? Kira-kira yang ini kan kita mau bikin artikel penyebab ikan lele mati. Nah, kira-kira orang itu kalau di search engine dia tuh bakal nyari apa ya? Kalau misalkan dia tuh mau mencari eh, penyebab ikan lele itu mati. Oh ya udah, kita list cara ternak ikan lele, penyebab ikan lele mati pertanda apa, merawat ikan lele dengan benar, ikan mati kenapa, gitu-gitulah. Jadi walaupun keywordnya itu atau di dalam artikel ini bervariasi keyword-keywordnya, tapi tetap mendapatkan, di mereka tetap mendapatkan artikel kita, gitu dia. Nah, kalau ini di TikTok ya, kalau di TikTok itu teman-teman itu selain, jadi kita tuh juga harus selalu keywordnya itu di caption dan di dalam video atau gambar kita, gitu dia. So, kenapa? Karena kalau di TikTok itu biasanya dia itu kecuali ini ya, kecuali apa namanya, kecuali eh, nama ini ya, nama akunnya, kalau itu udah pasti ya dapat gitu. Tapi kalau misalkan kita belum terkenal itu gitu ya, kita belum, luaras kita tuh masih sedikit dan kita mau mengembangkan itu, keyword di captionnya, kemudian di dalam video atau gambar itu harus eh, mengandung apa yang dibahas gitu. Kira-kira kalau misalkan orang itu mencari kursi kantor, misalkan dia tuh cari kursi kantor, itu keywordnya apa? Apakah kursi kerja, apakah kursi untuk kerja, apakah eh, fasilitas kantor, kemudian apa lagi gitu. Makanya kalau misalkan di TikTok ini atau di Instagram juga sih sebetulnya. Tapi Instagram sih search engine-nya lebih ke akun ya. Kecuali kita nyari search yang paling atas itu ya klik. Jadi kita mesti menuliskan ibaratnya keyword di caption-nya. Pertama itu kursi kantor murah, kemudian ada diskon 50%. Nah, kemudian kursi kerja. Nah, dalam videonya itu eh, kalian harus tahu kalian itu ngapain dalam video itu, yang biasanya dicari sama orang. Kalau ini kan unboxing dia nih. Nah, berarti kan eh, video-video unboxing dalam TikTok itu kan banyak. Video unboxing, tutorial. Nah, berarti kalian itu harus eh, memiliki salah satu konsep di dalam video itu. Unboxing kursi gitu ya. Kemudian tutorial masang kursinya. Jadi disusun pelan-pelan. Kalau teman-teman masih ingat 2 minggu lalu ya, ketika kita itu dalam satu pekan itu mengulas mengenai sosial media, itu kan ada tuh apa namanya, saya tunjukin ya TikTok Creative Center, di mana itu kan ada tuh bikin skrip dan segala macam. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu. Kemudian review, misalnya di review terlebih dahulu, review terdahulu gitu ya. Kalau misalkan ada review terdahulu, kita bisa tunjukin dan kita tunjukin gambar atau hasilnya ibaratnya. Itu dia. Pokoknya sih intinya kita tunjukin lah benefit si customer itu, benefitnya apa, dan kemudian apa yang kira-kira itu kalau misalkan mereka memakai kira-kira seperti apa gitu dia.
gambarnya itu gimana kalau mereka tuh mau pakai barang itu gitu. Nah, contoh lainnya tuh yang gini ya, ada Coca-Cola dan GoPro di mana mereka tuh simple gitu ya. Di mana kalau Coca-Cola itu sesuai temanya itu kebersamaan. Jadi mereka itu bikin campaign share a cup with a friend. Nah, kemudian kalau GoPro menyediakan kamera berkualitas tapi gampang atau mudah dibawa kemana-mana. Ibarat dikantongin aja, itu udah enak. Itu kalau GoPro. Makanya copywriting itu Hollywood in your hand. Smaller, simple, full performance. Jadi, ibaratnya kalau kita pakai GoPro ini, eh, kita itu bisa memberikan kualitas video yang sama seperti di ini, apa namanya, di Hollywood. Nah, gitu juga kalau misalkan ini, apa namanya, eh, apa sih, GoPro itu, ya, sorry. GoPro itu walaupun dia kecil, dia simple, tapi performanya itu bagus banget. Ya. Dan dibuktikan juga ya dengan beberapa influencernya atau beberapa orang yang memuji GoPro memang sebagus itu. Itu dia. Nah, itu juga ya, ada cerita karyawan Microsoft saat bekerja. Jadi, Microsoft itu punya satu halaman di mana mereka itu judulnya itu Microsoft and Stories. Jadi, mereka itu kayak menceritakan eh, bagaimana sih sehari-hari kalau Microsoft itu bekerja sesuai dengan role mereka gitu. Gitu. Jadi kan ada ya product marketing manager, communication manager intern, communication associate, gitu segala macamnya. Dan ini ya bisa teman-teman cek nama dia tuh, nama mereka tuh kecil di sini. Tapi moto mereka yang lebih di apa ya, lebih di boldkan gitu. Jadi mereka itu ibaratnya kalau Microsoft itu punya visi, mereka punya visi, mereka punya moto. Untuk itulah kenapa mereka itu bisa masuk ke Microsoft gitu dia. Oke, nah ini adalah six rules of good storytelling. Nah, pertama itu jadi ada 6 aturan dalam storytelling di mana yang pertama itu kontennya itu atau storytelling itu harus universal atau easy to relate ya. Jadi ceritanya itu harus mudah dikenal oleh banyak orang dari berbagai latar belakang gitu ya. Dan cerita itu punya elemen-elemen yang bisa dipahami sama dirasakan oleh banyak audiens gitu dia. Tanpa ada perbedaan budaya atau pengalaman. Intinya sih sebenarnya bisa ditangkap lah atau gampang ditangkap oleh banyak orang si kontennya ini gitu atau storytellingnya itu bisa ditangkap oleh semua orang. Karena kalau misalkan orang udah bingung konten yang ceritain apa ya pasti mereka bakal skip, mereka nggak mau lihat lagi gitu. Tapi kalau misalkan kontennya dibentuk dengan unik, dibentuk dengan easy to relate gitu ya, mereka tuh pasti ingin melihat lagi gitu ya. Oke, nah contohnya ya, biasa kalau relate, kalau ini yang pertama itu podcast ya, podcast yang si Raditya Dika di mana dia kan lumayan sering gitu ya, membahas mengenai keuangan, finance, saham dan segala macamnya. Nah itu kan relate sama semua orang. Apalagi di Indonesia, di mana di Indonesia itu kan kita harus bertanggung jawab sendiri kepada keuangan kita gitu. Makanya relate lah dengan banyak orang. Nah kemudian kalau Grab ini, Grab ini kemarin mereka itu karena apa namanya, spesial kemerdekaan ya di mana mereka tuh membuat kayak konten gitu ya bertema kemerdekaan. Karena kan kemerdekaan kemarin itu relate kepada seluruh orang di Indonesia gitu dia. Sendiri gak asik bersama lebih baik sih. Nah kemudian ada clear structure and purpose ya. Jadi ada cerita yang baik itu punya struktur yang jelas dan tujuan terlihat dari visi dengan baik. Nah, clear structure and purpose itu bantu audiens untuk mengikuti alur ceritanya. Jadi memang kesannya itu udah advance banget ya, tapi memang pekan keempat ini kita memang bahas mengenai strategi advance marketing. Jadi mereka kalau kalian itu punya konten, mau konten itu single image, mau konten itu carousel, video bahkan, harusnya gitu ya, itu harus orang itu harus bisa ikuti alur ceritanya. Artinya tuh step by step. Makanya konsep AIDA itu ya attention, interest, desire sama action itu berguna banget untuk kita bikin konten. Mau konten apapun, mau konten di single image, carousel, artikel, artikel sih lebih ke pas formula ya, problem, agitate sama solution. Itu kalau artikel. Kalau AIDA biasanya tuh konten-konten yang di LinkedIn, nah itu juga AIDA gitu seperti itu. Intinya tuh mereka tahu sih apa yang kita ceritakan dan mereka bisa ngikuti alur ceritanya gitu. Nah, itu dia. Contohnya seperti ini. Biasanya sih kalau kayak gini tutorial gitu ya. Tutorial, step by step, langkah-langkah itu biasa konten seperti ini. Jadi ya. Dan ini kan dia mereview nih MacBook Air M2 versus MacBook Air M1. Jangan sampai salah pilih. Gitu. Makanya
Kan orang yang nonton ini pasti dia tuh ngikutin alurnya. Apa nih kira-kira, terutama orang yang ingin membeli kan, pasti dia tuh bakal ngikutin sampai habis gitu. Apa nih kekurangan masing-masing dari MacBook Air ini gitu. Kalau ini artikel ya, misalkan ada kalau itu mau bikin ada suatu proses pembuatan apa gitu di dalam artikel kalian, nah kalian bisa membuat konten itu per step seperti ini, gitu dia. Jadi orang itu bisa ngikutin secara pelan-pelan dia, supaya dia itu bisa paham, jangan langsung kayak to the point-nya gitu ibarat. Tapi kita pelan-pelan sampai akhirnya dia itu mengerti. Oh, ternyata maksud dari konten itu seperti ini. Maksud dari isi mereka atau maksud dari penyampaian mereka itu begini, gitu dia. Nah, kalau ini tuh opsional mungkin ya. Have a character atau underdog. Ini lebih ke personal branding sih sebetulnya. Dimana kalau kalian itu punya apa ya personal branding atau kalian itu mungkin memiliki orang, bukan memiliki ya, tapi kenal dengan orang yang memiliki karakter tersebut. Nah, itu kalian bisa up gitu dia. Dimana dia itu jadi kalau misalkan kalian itu punya karakter itu bisa audiens audiens itu merasa terhubung dengan kalian, merasa terhubung dengan perjuangannya. Makanya kalau artikel-artikel yang berkaitan dengan karakter atau underdog atau mungkin kontennya gitu ya, itu biasanya tuh rame, lumayan rame juga itu karena apa orang orang apresiasi. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan di teman-teman itu startupnya berkaitan dengan apa ya, berkaitan dengan ya apalah gitu ya mungkin berkaitan dengan teknologi digital atau yang nggak usah teknologi digital ya yang mana aja gitu tapi teman-teman juga ingin memberikan suatu kisah gitu ibaratnya kisah eh, seseorang gitu seseorang yang mungkin dia itu relate dengan brand teman-teman gitu ya dan pembahasan itu juga nggak jauh dengan produk dan tema brand teman-teman gitu gitu dia. Kayaknya contohnya berita bisnis dan contoh artikelnya itu adalah wirausaha sukses. Ini kan masih berhubungan nih. Tiga wirausaha sukses di Indonesia, mulai bisnis dari nol. Ngakunya dari Oten ya, di mana Oten ini kan dia itu membahas mengenai kopi ya, kopi, coffee shop dan segala hal macam mengenai kopi. Nah di sini mereka itu punya satu artikel dan beberapa sih bahkan, di mana mereka itu eh, punya apa ya, kayak pernah juga mewawancari beberapa orang gitu ya, kayak ini lokal hero gitu ya, lokal hero dari Pantan Nusara, dan mereka up di sini. Jadi orang itu bisa appreciate juga gitu. Oke, ini sorry saya batuk kalau sekarang agak agak kurang ini soalnya, kurang fit. Oke, kita lanjut, yaitu appeal to deepest emotion ya. Jadi udah pasti ya cerita-cerita yang menggugah emosi itu biasanya itu orang lebih suka dan cenderung lebih kuat, lebih tahan lama ibaratnya. Emosi ini bukan berarti sedih aja ya. Bisa jadi emosi itu juga senang, happy, itu juga emotion teman-teman. Eh, yang bikin kita takut gitu, itu biasanya itu emosi juga. Makanya kenapa kemarin itu akhir tahun 2022 itu banyak banget konten yang membahas mengenai resesi 2023. Itu kan rame banget tuh dibahas. Karena memang mengundang rasa takut. Kalau misalkan mengundang rasa takut, orang pasti ingin kepo nih kira-kira cara menghindarinya itu gimana atau cara menguranginya itu gimana. Jadi orang itu pengen ibaratnya itu cek langsung atau orang itu pengen dapat banyak pengalaman dulu supaya dia nanti gak kaget ketika kalau misalkan resesi 2023 itu terjadi, dia udah siap gitu dia. Oke. Contohnya itu begini ya. Biasanya sih ini ya, kayak Gojek gitu-gitu. Biasanya sih Gojek ya. Gojek itu sebenarnya banyak juga sih di mana mereka itu pokoknya yang berkaitan dengan kemanusiaan sih rata-rata kalau di Indonesia ini pastinya mereka itu kayak menunjukkan dari sisi kemanusiaannya. Biasanya sih seperti itu point of view atau sudut pandang dari sisi manusianya. Gitu ya. Semangat pasti ada jalan dari mitra driver Gojek dan mitra usaha GoFood se Indonesia. Gitu. Itu kan menggugah emosi bisa dibilang ya. Oke, kemudian ada surprising and unexpected. Jadi ibaratnya itu kita punya konsep baru, kita tuh punya kejutan baru, ya terhadap hal-hal yang apa ya, hal-hal yang biasa terjadi, gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah biasanya tuh terjadi seperti ini, tapi kita bisa mengubahnya itu menjadi seperti itu. Jadi kita tuh punya konten atau skema yang surprising sama unexpected. Jadi menjaga ketertarikan audiensnya, gitu dia. Dan bikin cerita juga lebih menarik gitu. Contohnya tuh seperti ini ya. eh yang gini ya, misalkan resep burger.
burger oatmeal. Nah ini kan kita kayak mikir burger oatmeal itu gimana caranya gitu. Oatmeal ya oatmeal gitu. Gimana caranya tuh dia mengubah menjadi burger gitu dia. Terus kemudian ini high protein fake burger. Jadi burger untuk vegetarian lah ibaratnya gitu. Itu kan expected, surprise and expected. Dan apalagi untuk orang-orang yang mungkin punya masalah kesehatan, yang dimana dia itu mungkin nggak boleh banyak-banyak lagi makan junk food, tapi dia masih tetap pengen, pasti kan ini bakalan jadi opsional dia. Pasti kan ini bakalan jadi pilihan dia gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan dia tuh mau bikin makanan yang mirip-mirip dengan junk food itu gitu, dan ini kan sehat gitu, makanya surprise atau expected itu bisa bilang seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita tuh kayak punya sudut pandang baru gitu ya, punya sudut pandang baru yang bagus gitu, punya sudut pandang baru yang orang pikir itu seperti ini, tapi kita mencoba melakukan itu seperti itu. Nah itu biasanya tuh ramai juga teman-teman gitu dia. Ibarat tuh kayak plot twist lah, ibarat plot twist tapi dalam bentuk konten. Tapi kalau ini dari awal ya. Biasanya kalau misalkan plot twist di akhir-akhir itu jarang sih kalau konten. Biasanya konten-konten yang lucu sih. Tapi kalau yang begini itu surprisesnya itu dari awal. Dimana dia udah langsung kasih tahu uh, burger oatmeal ini apa, dan ini yang juga high protein fake burger itu apa. Gitu. Oke, kemudian intinya sih sebenarnya simpel ya. Simpel ya, fokus. Jadi cerita yang bagus itu punya fokus yang jelas. Kalau teman-teman masih ingat, di materi kita organic growth, itu kan ada piramida konten. Ada hero, hook, sama hygiene. Nah, ibaratnya itu kalau konten yang mengandung storytelling yang simple, itu ibaratnya itu yang hygiene. Jadi bisa ditangkap sama semua orang. Easy to learn juga seperti itu. Tapi kalau misalkan yang tadi ya kayak emotion, kemudian apalagi yang tadi barusan ya, surprises itu biasanya udah konten yang hook atau yang hero. Jadi ibaratnya dia itu sekali atau beberapa kali aja di publish, dia itu bisa mengundang reach yang banyak, gitu dia. Atau dia itu bisa mengundang pembicaraan yang banyak juga. Ya, oke. Ini contohnya ya, tapi ini saya nggak tahu sih apakah mereka juga kerjasama dengan Nike ya, si Tabasco ini. Eh, Just Taste It gitu. Ini kalau mereka harusnya sih udah izin gitu ya, tapi kalau misalkan belum, Nike sih kayak nggak ada masalah ya, karena kan mereka juga dapat branding di sini. Dan unik, sama-sama dapat unik gitu. Ya seperti ada Better Health, Better Life. Nah ini kan cuma 4 kata doang, tapi kita udah tahu bahwasannya medical group ini itu menawarkan apa ya, menawarkan kayak, ini insurance sih kayaknya, insurance, mereka nawarin kayak better health, better life gitu. Oke. Nah, ini dari Seth Godin ya. Ada yang tahu Seth Godin? Ya, itu kalau yang udah mengetahui banyak mengenai marketing atau dulu kuliahnya mengenai manajemen pemasaran itu pasti tahu Seth Godin. Karena banyak teori-teori ini dipakai gitu ya di kampus. Jadi, marketing is no longer uh, no longer about the stuff that you make, but about the stories that you tell. Jadi, marketing itu bukan lagi sesuatu yang hal yang kalian bikin, tapi tentang cerita. Jadi selama itu marketing itu bukan barang, tapi marketing itu kita tuh kayak cerita. Kita tuh kayak komunikasiin sesuatu, entah itu brand, entah itu apapun yang berkaitan dengan brand kita ceritain kepada prospek, gitu ibaratnya. Nah, makanya eh, marketing itu apa namanya bisa dibilang itu merupakan komunikasi bisnis ya, komunikasi di mana kita itu harus bisa mengkomunikasikan apa yang ingin kita inginkan pesannya gitu ya kepada audiens-audiens kita. Jadi kita ceritakan ibaratnya kepada mereka, kita tuh maunya apa, dan dari yang kita ceritakan tadi, kita tuh bisa menggait audiens yang spesifik itu juga, gitu dia. Mentor yang nggak pernah ketemu ya, itu mentor banget ya, Seth Godin itu. Karena teori-teori dia, banyak lagi ya berkaitan dengan dia, definisinya dan segala macamnya itu membantu banget. Oke, kemudian di strategi kontennya di mana kita tuh harus, sebenarnya hampir sama seperti organic growth ya, di mana kita tuh harus menentukan goalnya, goal dari kontennya gitu ya. Kemudian kita definisikan audiensnya, which is kalau teman-teman masih ingat market research, nah itu adalah kita mendefinisikan audiens kita dengan lebih detail, terutama yang bagian persona market. Kemudian kita bikin rencana konten secara setahun, tapi kalau misalkan terjadi perubahan gitu ya, yang misalkan ada beberapa hari yang topiknya itu lagi happening, nah itu bisa. Ya, kemarin MU Sports, nah itu kalah kan, itu banyak yang ngejek di situ.
Sorry ya, PCB ya, saya bukan ini, no offense, cuman memang ya gitu ya cara Bran untuk bisa mengait viral. Jadi membicarakan apa yang lagi happening waktu itu. Kemudian buat rencana konten selama setahun gitu ya, yang itu juga udah tadi kita bahas. Kita publish konten di saluran ya. Jadi kalau kita mau publish konten carousel udah pasti, kalau nggak di Facebook, Instagram, atau TikTok ya sekarang. Tapi TikTok sekarang itu lebih banyak konten video sih kalau menurut saya. Ada juga memang dia carouselnya. Cuman dia beda sih kalau saya lihat konsep carousel dia itu dengan di Instagram. Kalau carousel itu di Instagram itu memang khususin banget aidanya gitu. Tapi kalau di TikTok biasanya konten carousel dia itu atau konten slide dia itu lebih ke personal gitu. Jadi nggak berkaitan dengan brand. Makanya agak susah juga nih. Makanya jangan heran kalau TikTok itu lebih cocok ke eh, kalau misalkan mau memasarkan di sana ya, lebih cocok ke perusahaan yang dia itu menjual barang fisik sebetulnya. Kalau misalkan kayak startup atau misalkan kita punya produk digital itu kurang cocok sih sebetulnya. Bahkan kayak toko oren, toko hijau, ojek online yang hijau, dua-dua hijau itu ya. Mereka itu bikin konten di TikTok itu kalau FYP pasti karena iklan. Jarang karena organic growth-nya. Kenapa? Karena memang itu yang di apa ya, experience TikTok itu beda dengan Instagram gitu. Beda kalau misalkan di Instagram, di mana kadang-kadang kita masih melihat gitu ya konten-konten mereka entah di explore atau di feed gitu-gitu. Kemudian udah dikasih tes dan analisa hasilnya. Oke, ini konten goalnya ya. Jadi kalau misalkan goal kita tuh brand awareness, metriknya itu apa? Apakah website traffic, kemudian page video sama dokumen views, sosial media, sama referral links. Kalau goals kita tuh engagement, apakah blog komen? Kalau engagement kan itu berarti udah interaksi ya. Interaksinya tuh mungkin sebatas kayak likes, comment, share, save. Nah itu termasuk dari engagement juga. Nah apakah tujuan kita itu? Supaya ibarat itu bisa menjaga awareness tadi itu. Kemudian lead generation ya, lead generation itu goals kita lead generation. Berarti kan platformnya atau metriknya itu harus kayak ada sesuatu yang eh, mau mereka download, ada satu informasi yang mau mereka download, atau ada satu fitur yang ingin mereka pakai. Tapi caranya itu ya harus harus isi form dulu. Kan sering seperti itu ya, kita mau download newsletter, kita mau download ebook, kita mau download apapun yang free di website, atau kita mau pakai free trial, pasti kita awalnya itu harus ngisi formnya dulu kan, email kita, kemudian nomor HP kita, nama kita, supaya mereka dapat lead generation kita gitu. Oke, kemudian sales ya, penjualan. Udah pasti Matrix-nya itu cek dari sisi online sales-nya, offline sales-nya, manual reporting, sama anekdot. Kemudian customer retention atau loyalty, di mana kita di sini melihat persentase content consume by existing customer, sorry. Dan royalty-nya itu adalah renewal rates, apakah mereka itu um, ibaratnya memberikan review gitu ya, dan review itu bagus apa tidak, apakah review itu update, dan persentase kontennya itu banyak dikonsumsi nggak gitu. Kalau misalkan nih 10 konten yang kita publish dalam bulan ini itu ternyata stabil, reach-nya, impresinya itu stabil. Nah, berarti kan konten yang dikonsumsi sama audiens itu kan audiensnya berarti sama nih, atau maksudnya kontennya itu bisa mencapai goals engagement tadi itu. Nah, kemudian upsell dan cross sell ya, itu sales for new products and service. Jadi kalau misalkan kita itu punya produk baru, tapi orang itu masih masih ingat dengan produk lama, kita bisa tawarin dengan upsell sama cross sell kita. Misalkan kita membuat produknya itu lebih lebih low budget atau lebih high. Dan itu yang dilakukan oleh Wuling kan. Wuling itu mereka punya REV, tapi mereka itu juga memiliki uh, baru keluar yang kemarin Wuling REV Lite. Itu mobil listrik Wuling yang lebih murah daripada yang sebelumnya. Sebenarnya kan hampir 300 tuh. Kalau yang sekarang itu cuma sekitar 188 kalau nggak salah. Masih mahal juga sebetulnya ya. Tapi kalau kita perbandingkan dengan yang sebelumnya, ya dia jauh lebih murah gitu. Dan itu kan cross sell ya, dimana kalau misalkan ada orang yang dia itu mungkin masih memikirkan gitu ya untuk beli karena takut nggak value for money, apalagi di harganya mahal, dan dia itu mungkin satu sisi bisa eh, membeli apa ya, membeli mobil yang lain gitu walaupun bukan listrik. Apalagi sekarang isunya itu mobil listrik itu hanya, maaf cakap, maaf gitu ya, hanya bullshit gitu katanya ya, karena itu cuma permainan market aja gitu. Tapi ya kita kesampingkan itu dulu.
Tapi kan pasti ada di benak-benak konsumen seperti itu mereka. Jadi mereka tuh kayak mikir gitu, kira-kira ini bagus nggak? Makanya mereka tuh juga punya pilihan yang lain gitu. Jadi kalau misalkan mereka tuh kayak nggak rela untuk mengeluarkan harga 300 untuk mobil kecil seperti itu, bisa ambil gitu ya, tapi dengan yang versi murah gitu. Yang mana fiturnya juga jauh lebih turun gitu dibandingkan dengan yang versi lebih mahalnya gitu dia. Kan itu makanya kenapa banyak ibaratnya itu ya, teman-teman ya. Rata-rata brand itu mereka tuh punya hero produknya dulu. Mereka tuh fokus ke hero produknya. Apple mereka dulu fokus ke iPhone-nya. Kemudian eh, Toyota juga seperti itu. Mereka juga fokus ke hero produknya. Jadi kalau misalkan mereka tuh mau mengeluarkan produk-produk lainnya, contoh Apple deh. Apple itu mereka tuh kan dulu fokus ke iPhone-nya. Sampai berapa tahun baru keluar apa namanya AirPods-nya lah, baru keluar pen-nya lah, baru keluar apa lagi iWatch-nya lah gitu. Kenapa? Itu supaya ketika orang itu ingin membeli, ibaratnya perintilan-perintilan yang dibeli ke Apple tadi itu, mereka langsung percaya. Kenapa? Karena Apple ini itu sudah terbukti dari sisi iPhone-nya. iPhone-nya bagus, berarti kan kalau kita logika kita ya sebagai market, oh iPhone mereka aja bagus, pastinya perintilan mereka ini tuh nggak sembarangan gitu. Pertama harganya mahal. Kalau sebetulnya mahal karena masuk Indonesia. Kalau di luar sih katanya nggak segitu katanya. Ya tapi itu ya, mereka tuh harus punya hero produk dulu. Hero produk baru mereka itu bisa apa namanya bisa menerima produk lainnya dari mereka juga. Gitu juga dilakukan oleh Samsung. Samsung itu dulu fokus ke galaksinya kan, ke galaksi berapa gitu. Baru keluar Note, baru keluar yang versi low budgetnya ya, kayak Samsung A berapa, Samsung S berapa gitu, yang versi lebih murahnya. Itu supaya walaupun Samsung ya A itu banyak banyak di apa ya, makin kesini banyak yang sadar juga sebetulnya sih Pak. Tapi itu kalau menurut saya lebih ke pemakaian sih. Kalau pemakaian di apa namanya dimaksimalkan banget pasti ada kekurangannya juga. Tapi itu kan yang menyebabkan Samsung A itu walaupun dia harganya murah, tapi dia tetap percaya. Kenapa? Karena itu atas nama Samsung. Gak usah handphonenya deh, kayak perintilan lain, kayak misalkan tuh TV-nya, kemudian mesin cuci atau blendernya. Samsung kan juga keluar gitu. Jadi karena orang sudah tahu Samsung itu brandnya ternama dan mereka kompetitor Apple di bagian handphone-nya gitu ya, di bagian mobile phone-nya, mereka percaya gitu dia. Oke. Target era audiens ya. Jadi orang ini kan banyak ya, masyarakat ini banyak. Nah, gimana cara kita itu bisa mentargetkan market kita? Pasti udah tahu ya teman-teman kalau udah belajar mengenai market research kan sudah tahu. Kemudian kita tuh kayak bisa menspesifikkan grupnya siapa dan target personanya kita udah tahu gitu dia. Memang target persona itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan target audience. Tapi target persona itu adalah memang market yang di mana dia itu memang udah suka dengan kita. Maksudnya itu dia itu udah loyal kepada kita. Dia itu retention ya, dia itu pembeli ulang terus menerus gitu-gitu. Dan kelihatan ya kalau target persona itu pasti mereka itu udah berkali-kali membeli produk kita, mereka udah sering tanya-tanya dengan produk kita, atau misalkan kita punya website, mereka tuh udah berlangganan di website kita. Nah, itu merupakan target persona namanya. Oke, jadi teman-teman ada tahu nggak Ryanair? Ryanair itu eh, maskapai ya low budget di Eropa. Kalau belum tahu ya itu dia tuh maskapai low budget di Eropa dan dia tuh sering dibully atau dikasih meme sama netizen di Eropa. Di mana karena dia itu low budget dan fasilitasnya juga low budget gitu. Kayak misalkan dia itu mau badai apapun berangkat, terus kemudian eh, mau dalam kondisi apapun tetap landing gitu. Jadi walaupun dia kasar tetap landing gitu. Bahkan sampai dia itu nggak nyewa nyewa tangga tangga pesawat supaya dia itu bisa eh, menghemat budgetnya gitu. Bahkan itu sampai membuat tangga dia sendiri dari pesawat yang masuk gitu. Jadi orang itu sering membuat meme terhadap Ryanair ini netizen-netizen di Eropa sana. Nah, itu ditanggapi positif dengan adminnya, admin sosial medianya, di mana karena kita ini sering dijadiin meme untuk nge-guide pasar ini. Ibaratnya itu segala untuk kayak brand awareness saja. Mereka itu sampai ya bikin apa namanya konten sosial media itu juga berbau meme juga gitu. Bisa teman-teman cek sekarang. Pasti semuanya tuh meme. Beda dengan eh, ya kita ngelihat apa ya ngelihat apa namanya ngelihat sosial media di apa namanya
Sosial media maskapai di Indonesia aja deh, jarang kan seperti ini. Kebanyakan kan cuma ngasih tau promo, yang entertain gitu-gitulah. Maksudnya tuh nggak ada yang meme seperti ini, tapi mereka Air menggunakan ini. Kenapa? Karena memang market mereka itu seperti ini gitu. Mereka sering diejek. Nah, karena mereka sering diejek, supaya mereka ibaratnya mereka lebih banyak lagi dibahas, ya mereka bikin aja ejekan kepada brand mereka sendiri. Bukan ejekan sih ya sebetulnya, kayak meme-nya lah gitu. Meme-nya itu gitulah dan segala macamnya. Jadi makanya kalau ada yang mana ya, maksudnya itu misalkan brand kita tuh diberikan apa ya, eh, respon yang agak-agak negatif seperti Ryanair. Sebenarnya kan tujuan netizen itu kan untuk membuli ya Ryanair ini supaya mereka sadar. Tapi mau gimana pun karena mereka low budget, mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi mereka tetap jadi pilihan utama di Eropa sana gitu untuk naik maskapai murah. Bahkan katanya lebih murah daripada maskapai di Indonesia katanya. Ya mereka nggak positif dan akhirnya konten mereka ini mau di TikTok, mau di Instagram itu sering banget FYP. Gitu. Bahkan FYP-nya tuh bukan untuk orang yang sering melihat maskapai ya gitu. Eh, orang random pun kadang-kadang dapat gitu. Kemudian ada konten plan ya. Konten plan itu ya ini udah saya katakan juga ya kemarin di introduksi sosial media, di mana kita itu harus membuat konten kalender. Jadi kita targetkan gitu konten ini tuh publish kapan, yang ini kapan, itu kapan. Ketika ada sesuatu hal yang unik di rentang waktu 1 bulan itu kita tambahin. Gitu dia. Yang PR juga sih memang. Dan kita bikin ini ya analisanya, goalsnya gitu. Goalsnya tuh kalau konten ini tuh apakah awareness, goals yang ini tuh apakah sales. Ya jadi kita bisa tengok nih, misalkan nih ada dua konten A dan konten B. Konten A itu goalsnya itu brand awareness. Nah, konten B itu goalsnya itu apa namanya? Misalkan sales. Nah, ternyata konten A ini itu lebih banyak menggunakan sales dibandingkan konten B. Konten B juga ada menggunakan sales, tapi mungkin tidak sebanyak konten A. Coba kita cek lagi, kita bikin lagi konsep yang seperti itu. Kalau berhasil, nah berarti konten yang awareness ini bisa kita pakai terus untuk meningkatkan awareness. Sorry, meningkatkan sales. Gitu. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa case dia nggak nyambung. Oke, ini konten publish ya. Jadi ada konten workflow chart di mana kita start, kita brainstorm, kita assign idea kita, ya kan? Kita research line, review. Kalau misalkan masih jelek, kita return to change. Kemudian kita berikan draftnya, review artikel atau konsep kontennya gitu ya. Kalau misalkan masih ada yang kurang juga, return lagi. Kemudian approve artikel, publish dan review matriksnya. Itu dia. Ini adalah konten publish ya, workflow-nya gitu ibaratnya. Ini konten konsepnya. Di konsepnya, udah kita research keywordnya, ya kita research kontennya apa, kita brief. Nah ini brief ini ya, itu membuktikan kalau memang marketing itu bukan satu orang, tapi banyak. Kita draft, review, revision, SEO optimization, final approval, publication, dan promotion. Iya. Walaupun ini secara general aja ya, maksudnya kita tuh nggak usah mengkonsep gitu kali. Kalau misalkan teman-temannya yang lain sebenarnya nggak ada masalah. Ini analitik konten ya, kalau ini ya analitik konten ini tuh kita lihat dari berbagai sisi sebetulnya. Kalau sosial media udah pasti kita lihat dari growth followersnya, kemudian engagement rate-nya, kemudian reach-nya, impresinya, ya itu kalau misalkan dari sisi organik. Tapi kalau misalkan dari sisi ads-nya, itu kita cek dari sisi return on investment-nya. Apakah dengan kita mengeluarkan investasi sebesar ini, itu menutupi sales dari sisi sales ya, gitu dia. Kemudian kalau misalkan kita publish artikel ya, kalau artikel itu pasti goals-nya itu untuk ini sih, untuk apa namanya, untuk traffic udah jelas ya, traffic masuk ke homepage ujung-ujungnya. Apakah orang itu cuma ketahan di artikel kita atau banyak orang yang masuk juga ke homepage kita, gitu. Oke, kemudian di tahapan kontennya. Oke, jadi rencanakan konten itu sesuai tahap market. Market itu ada tiga ya, ada cold market, ada warm market, sama hot market. Cold market itu yang belum pernah interaksi, warm market itu yang belum pernah engage atau beli, dan yang hot market itu yang dia tuh udah mulai nanya intens, bahkan nanti ujungnya dia bakal beli, gitu dia. Jadi kalau warm market itu ibarat dia tuh apa ya, bisa dibilang itu dia udah pernah beli kemudian dia belum beli dulu. Nah itu dia jadi warm market. Tapi kalau hot market ini dia tuh kayak udah satu langkah di depan untuk check out ibaratnya. Oke. Nah ini contoh dari konten kalau hot market ya. Kalau hot market seperti ini, jadi kita tuh kayak untuk
memberitahu aja sih, kayak misalkan memberitahu kalau kita tuh punya brand ini gitu. Sorry, kita tuh punya produk ini gitu. Nah, kalau ini war market ya. Oke, kayaknya code marketnya ini definisinya hilang. Nanti akan saya coba. Oke, ini war market ya. War market itu pelanggan atau prospek yang punya tingkat keakraban yang lebih tinggi dengan kita. Sebenarnya war market ini banyak ya. Keluarga, teman dekat, kenalan itu bisa dibilang war market. Atau orang-orang yang udah di dalam lingkaran atau profesional atau yang udah sering tanya, itu biasanya itu adalah war market juga. Dia biasanya war market ini tuh kontennya tuh berkaitan dengan edukasi, yang berkaitan dengan penawaran. Ibaratnya itu kontennya tuh yang udah lead nurturing lah, artinya mengundang untuk lead generation, mengundang untuk orang daftar di platform kita. Gitu dia. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Kalau ini bibit ya, karena saya dulu pernah sempat pakai bibit, jadi mereka itu beberapa hari ke belakang atau beberapa bulan ke belakang mereka itu sering memberikan konten-konten seperti ini kepada saya gitu. Dan ini kan yang mengetahui biasanya tuh orang-orang yang sedang pakai bibit. Itu juga kalau misalkan maju ya, maju ini eh, kalau dari saya lihat ya mereka itu lebih ke untuk talent-talent yang sudah kerjasama dengan maju, mentor maju wira. Tadi ya. Eh, dan orang yang udah pernah kenal maju, makanya mereka itu termasuk dari war market ininya kontennya. Nah, kemudian ada hot market ya. Hot market itu prospek yang punya hubungan paling kuat dengan kalian. Bisa merupakan pelanggan loyal atau yang udah beli produk. Udah beli produk, tapi dia tuh udah mau beli produk lagi. Kalau engage, dia tuh udah pernah beli produk, tapi dia itu eh, belum ada ketertarikan untuk beli lagi. Tapi dia masih kayak kepo-kepo lagi. Gitu dia. Dan di sini hot market itu, penawaran itu harus jelas untuk segera beli. Gitu dia. Dan ditujukan untuk orang-orang yang nanya. Ini ya kira-kira ya. Kalau misalkan nih saya mau ikut bootcamp digital marketing di digitalmarketingschool.id. Dan pasti dong saya kepo, dan ini adalah salah satu yang akan saya buka. Dan ini kan salah satu social proof dari digital marketing school-nya, di mana uh, bootcamp mereka tuh berhasil untuk membantu orang kayak mengejar switch karirnya gitu ibaratnya. Nah, kalau ini Starbucks ya, kalau Starbucks ini pasti kalau orang yang melihat konten ini pasti dia itu yang udah yang ingin ke Starbucks, yang ingin mencoba Starbucks, yang udah lama ingin ke Starbucks gitu ibaratnya. Ya itu bisa dibilang adalah hot market. Ini kira-kira ya seperti ini apa namanya definisinya dari Kinaja itu orang yang belum kalau cold market itu orang yang belum atau tidak kenal dengan produk kalian. Strateginya itu persuasi lewat edukasi produk sama hard selling biasanya. Tapi ini agak heran sih saya, harusnya sih kalau cold market itu udah lebih ke hard selling sih, tapi ya mungkin mereka punya konsep berbeda. Cold market orang-orang yang sudah kenal tapi belum tertarik untuk beli. Strateginya tuh ya tunjukkan keunggulan sama keunikan produk. Waktu saya mau pakai Maju Payment, itu salesnya itu baik banget, dan mereka itu mau nunjukin cara kelola CRM. Padahal saya belum ada satu rupiah pun yang saya transfer kepada mereka, tapi mereka itu udah udah apa ya, udah memberikan saya ibaratnya memberikan saya tutorial kalau misalkan saya pakai Maju itu eh, caranya gimana. Mereka tuh udah ngasih tutorialnya, CRM-nya, bahkan melalui Zoom. Kenapa? Karena mereka tahu saya itu sudah masuk ke tahap war market, di mana mereka tuh udah bolak-balik sana nilai saya sih, tujuannya apa segala macamnya. Gitu, makanya mereka tuh di situ masih tahu keunggulan produknya, tunjukkan apa namanya keunikan produk dibandingkan yang lain gitu. Sebenarnya nggak secara harfiah yang lain sih sebetulnya, karena semua semua payment itu menurut saya sama aja sih. Kemudian hot marketnya. Nah, kalau misalkan tetap maju kemarin, sorry ya saya nggak ada cuplikan pula ya untuk yang kemarin. Kalau misalkan yang sudah masuk ke tahap hot market, itu orang-orang itu udah tertarik dengan produk kalian. Dan biasanya tuh dia udah nanya lebih detail. Kalau misalkan saya pakai ini, kalau misalkan saya itu menggunakan ini, itu gimana? Nah, itu berarti dia tuh udah juga ketertarikan banget kepada hot marketnya. Gitu juga kalau misalkan dari sisi B2B, di mana kalau misalkan dia udah ngebayangin kalau saya pakai kalian, jasa kalian gitu ya, untuk di perusahaan saya ini, kira-kira gimana benefit untuk kita apa? Gitu. Biasanya kalau seperti itu sih udah hot market. Oke, ini content marketing mix ya. Jadi kalau dari kiri ke kanan itu adalah awareness ke purchase. Jadi ada dibagi tiga bagian, ada entertain, ada inspire, ada convince, sama educate.
Yang warna hijau-hijau ini itu entertain. Kalau inspire itu yang warna merah, yang oren-orenan ini. Kalau convince dia itu yang convince ya yang lebih ke meyakinkan. Educate itu lebih ke educate. Jadi bisa teman-teman lihat ya, ini dia itu ini jenis-jenis konten ya. Ada viral, ada quiz, ada competition, ada variety video. Makin kemari dia tuh makin merah. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kayak celebrity endorsement, reviews, itu lebih ke untuk inspire. Dan ini ada ke bawahnya emosional ke rasional. Jadi semakin ke bawah itu lebih ke rasional ya. Konten yang lebih rasional. Kayak misalkan edukasinya dia. Ada infografik, ada trend report, ada press release, dan lain-lain. Ini ibaratnya tuh kalau misalkan teman-teman lagi nge-stuck aja sih. Lagi nge-stuck, ingin dapat beberapa point of view berbeda, atau ingin dapat ide yang lain. Nah itu bisa pakai konten marketing mix ini. Dan ini Ineos kenapa dia di tengah? Karena dia tuh memang lebih universal banget jenis Ineos ini. Di mana dia tuh masuk ke entertain bisa, inspire bisa, convince bisa, sama educate bisa. Makanya makin kemarin educate ke convince, makin kemarin makin kuning, yang ini makin hijau. Itu juga yang lain. Oke, kemudian kita itu punya saluran konten ya teman-teman. Dan pastikan kita tuh punya tiga saluran konten ini. Ada paid, ada earn, sama own. Kalau paid ini mungkin mungkin ini ya opsional ya. Karena kan paid ini kan berbayar. Berbayar. Kalau memang kita bisa silakan. Silakan lebih bagus untuk meningkatkan awareness, bahkan sales. Kalau berbayar itu FB Ads ya, FB Ads, Google Ads, iklan TV, kita bayar influencer. Kalau earn, nah earn itu kita nggak bisa apa-apain. Earn itu kita cuman hanya bisa memberikan konten yang seinformatif mungkin, konten yang sebagus mungkin, supaya konten kita itu bisa jadi sumber konten untuk orang lain, atau sumber informasi untuk orang lain. Kayak misalkan kita masuk berita, kita viral, kemudian kita di-share sama akun besar, atau misalkan ada orang yang bikin artikel, dia itu membuat backlink ke artikel kita, atau backlink ke website kita, karena mereka tuh mendapatkan beberapa inspirasi dari artikelnya itu ada di artikel kita sebelumnya misalkan. Nah kalau on ini tuh kalau misalkan onnya bagus, onnya juga bagus. Kalau onnya jelek, onnya juga jelek. Karena on itu media yang kita miliki sendiri, kayak misalkan website, kemudian list email, kemudian eh, nomor handphone customer, kemudian sosial media gitu-gitu, dan komunitas. Oke, kalau paid media itu merujuk pada satu saluran konten, di mana kita bayar untuk supaya kita itu bisa mendapatkan konten kita itu paling atas. Misalkan iklan, kita berharap kalau platform itu menaruh iklan kita itu paling atas. Tapi memang ujung-ujungnya itu uang berbicara. Makin banyak kita apa namanya, makin banyak kita itu apa sih, makin banyak kita itu invest ya berarti eh, makin tinggi posisi kita, gitu dia. Kemudian ada paid media, ya ini contohnya ya. Ini contohnya kalau di Google Ads seperti ini ya. Kalau ada tulisan bersponsor seperti ini itu berarti dia sedang memakai Google AdWords. Nah kalau ini Google Ads Library, sorry, FBS Library ya. Kalau kita menemukan konten-konten di sini berarti konten itu sedang diiklankan. Oke, kalau ini earned media ya. Earned media itu merujuk pada perhatian dan liputan yang kita dapatkan secara alami secara organik dari media, dari publikasi atau individu lain, apa kita bentuk itu. Jadi saking media kita itu yang kita punya itu informatif, media yang kita punya itu unik atau lagi viral, itu nanti kita akan mendapatkan earned media yang banyak. Jadi kita tuh ibaratnya dapat word of mouth lah, dapat bicara dari brand ke customer lain, atau dari brand lain ke customer lain, dari customer lain ke customer lain juga. Oke, contohnya ini ya, kalau Glints mereka itu, nah ini ada di banyak nih. Ada the who, what, why, and how digital marketing, what digital marketing. Ini mereka itu me- apa ya, kayak menanamkan backlink lah untuk artikel-artikel yang menjadi sumber mereka. Dan ini salah satunya dari HubSpot. Berarti kan HubSpot itu mereka mendapatkan earned media dari Glints. Nah kalau ini tuh earned media KFC ya, di mana KFC mendapatkan review dari seorang influencer, dan akhirnya mereka juga dapat media gitu dia, walaupun mungkin agak kurang relate karena ini dia lagi bandingkan KFC Jepang dan Indo, tapi kan at least orang tahu bahwasannya KFC punya itu, jadi KFC itu di berbagai negara tuh berbeda-beda dia. Maka teman-teman gak usah jauh ke Jepang, ke Singapura atau ke Malaysia aja KFC itu udah beda menurut. Oke, kalau ini on media, kalau on media ini ya memang punya kita sendiri, jadi aset platform yang kita miliki dan yang kita kendalikan penuh lah ibaratnya.
Kayak misalkan web perusahaan, blog, media sosial, atau YouTube gitu, itu adalah on media. Artinya itu adalah media yang kita miliki sendiri, yang kita kembangkan sendiri, yang kita bikin seinformatif mungkin, supaya nanti bisa mendapatkan earn media yang kuat. Jadi contohnya ya, kayak artikel yang informatif, sama konten-konten di Instagram, di TikTok, itu merupakan on media kita. Gitu. Ya, ini ya, all three components utilized together to create an effective marketing strategy. Jadi tiga komponen ini, baik itu earn, baik itu on media sama paid media, kalau bisa kita maksimalkan semuanya. Kecuali earn ya, kalau earn itu kita maksimalkan dari sisi on medianya. Kalau kita maksimalkan, itu akan bisa jadi strategi marketing yang bagus. Oke. Nah, ini paid on sama earn ya, kalau dari sisi content distribution matrix. Kalau yang warna merah itu yang apa namanya, yang paid, kalau yang kuning itu on, dan hijau itu yang earn. Misalkan yang paid itu ini ya, LinkedIn profile post, Google Ads generic, itu kan udah berarti ads gitu ya, paid ads. Kemudian kalau on ini ya kayak Instagram, organic search, SEO organik, ya ini pasti udah ini ya, apa namanya, konten-konten yang berkaitan dengan on media gitu. Nah kalau earn itu ya kayak misalkan ya tadi kasusnya KFC, di mana karena mereka tuh mau melihat KFC di Jepang itu seperti apa, jadi mereka tuh kan dapat influencer PR, public relation dari influencer, atau media related PR kayak misalkan Green Study sama integrate content campaign. Jadi ini dari Smart Insight ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang setuju dengan ini nggak ada masalah. Karena ini kan cuma kayak pengantar aja. Bahwasannya kalau kalian punya tiga media ini, kira-kira yang bisa kalian dapatkan itu seperti itu. Oke, ini konten format ya. Ada how to, ada content curation, ada case study, chart, graph, ebook, dan lain-lain. Nah, ini performa konten yang mesti teman-teman cek. Dan kita sebenarnya udah banyak bahas ya di minggu-minggu lalu. Kayak misalkan dari impresi itu mungkin teman-teman udah tahu ya. Bisa teman-teman cek lagi kalau di sosial media, CTR itu kalau kita mau cek gimana. Tapi saya mau kayak reminder aja sih, kayak intinya kita tuh melacak lah semua ini. Kayak kita memantau reach-nya, kita pantau impresinya, kita memantau engagement-nya ya. Karena kalau misalkan kita mau melihat konten kita ini berhasil atau tidak, selain dari reach sama impresi, kita tuh harus juga melihat engagement-nya. Kalau engagement-nya itu juga tinggi, ini engagement-nya itu engagement konten ya, bukan engagement akun. Kalau misalkan katakan engagement kontennya itu lebih dari 10% atau bahkan 8% gitu ya, eh, itu berarti secara konten organiknya itu bagus. Tapi kalau misalkan sekedar cuma dari saja impresi aja, berarti kan orang kayak cuma ngejangkau akun kita aja, tapi dia nggak ada share, dia nggak ada like, dia nggak ada save, sama aja gitu kan. Nah kalau ini yang lebih ke paid-nya ya, CTR-nya. CTR rasio klik per impresinya itu berapa. Kemarin udah saya kasih tahu juga ya, kalau misalkan FB Ads itu 1-3% itu dikatakan sudah bagus. Tapi kalau bisa ya lebih tinggi lagi. Kalau kita nge-stuck di 3% terus kan, kita harus pertimbangkan juga ya. Kalau kita kan pengen lebih baik juga. Kemudian konversi sama return on investment-nya. Apakah konten-konten tadi yang kita bikin itu mengundang mengundang return on investment atau konversi? Apakah konversinya itu banyak di website? Kalau misalkan konversi banyak di website, nah kemungkinan besar itu mungkin eh, secara SEO kita berhasil, gitu dia. Atau misalkan ternyata ketika kita survei 10 orang gitu ya, atau kita kasih sampel 10 orang, ternyata 8 dari 10 orang itu eh, mengetahui produk kita atau konversi itu melalui sosial media dari bionya ibaratnya. Oke, oke. Nah ini performa kontennya ya. Ini harus kita cek impressionnya, reach-nya, kemudian ini eh, engagement rate-nya ya. Cara hitungnya kan sudah tahu teman-teman cara hitung engagement rate. Nah, kemudian ini CTR-nya ya, klik per impression dikali 100. Itu dia. Oke, kemudian return investment-nya itu sih rumusnya sih gampang ya. Cuman kan kalau teman-teman punya banyak paid ads atau banyak yang dikeluarkan untuk kegiatan digital marketing, itu kan harus dihitung juga. Pertama itu net profit-nya, itu adalah profitnya ya. Profit yang kita hasilkan misalkan selama sebulan. Misalkan di tahun-tahun itu udah bikin semua perencanaan selama 1 bulan, udah publish juga dari sisi ads-nya dan segala macamnya. Dapatlah jumlah revenue-nya ibaratnya. Berapa kotornya lah ibarat kita bilang ya.
Kemudian kita bagi dengan eh, yang sudah kita investasikan, apakah lebih banyak atau lebih sedikit. Kita kali 100 dan dapatlah persentase return on investment. Oke, ini dari Adam Audit. Sudah, it's not about get the traffic, it's about get the targeted and relevant traffic. Jadi sekarang ini kita itu bukan kayak tentang mendapatkan traffic, ya, tapi tentang kita mentargetkan dan kita melihat traffic yang lebih relevan. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan relevan traffic atau target traffic, jadi ibarat kita itu bukan lagi capek-capek untuk nawarin ke orang-orang gitu. Ini baca dong, ini nggak seperti itu. Kita itu udah tahu audiens kita siapa, sudah bisa kita eh, eh, ibaratnya itu data-data tadi kita putar. Maksudnya itu kita putar itu kita manfaatkan untuk kita tuh tahu traffic kita tuh seperti apa, dan nanti kontennya itu akan relate kepada traffic yang kita punya tadi. Kalau relate itu berarti kita bisa mendapatkan trafficnya lagi gitu. Kita bisa dapat targeted, kita bisa dapat trafficnya lagi. Jadi nggak usah kita tuh kayak bikin sebagus mungkin, tapi kita tuh nggak ada tujuannya. Kita nggak ada apa ya, nggak ada goalsnya gitu lah. Kita cuma kayak nyebarin aja, tapi kita nggak tahu orang yang kita incar itu siapa. Kalau misalkan dia datang, apakah dia memang traffic kita, atau jangan-jangan dia itu eh, nggak sesuai mungkin dengan kriteria traffic kita. Misalkan dia itu mau khusus digital marketing, tapi ternyata dia itu maksudnya itu mau ikut kelas digital marketing yang sampai mentorship ke perusahaan, sementara punya kita misalkan cuma kayak sekedar bootcamp aja untuk orang-orang yang mungkin switch ke digital marketing atau ingin ingin mengenal digital marketing seperti apa. Berarti kan ada kesalahan nih, walaupun dia sama-sama mencari digital marketing, tapi dia tuh punya goals yang berbeda si traffic ini. Gitu dia. Oke, itu teman-teman mengenai materi kita hari ini ya. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silakan saja. Saya izin sebentar. Oke, apakah ada yang ingin bertanya teman-teman? Atau ada yang ingin sharing terhadap mungkin pernah merunning satu konten dan ada keunikan ketika running konten itu? Atau hal lain lah mungkin ya, mengenai tugas akhir atau hal apapun yang berkaitan dengan startup kalian, itu boleh silakan. Jangan lupa juga untuk tugas akhir ya. Tugas akhir, saya reminder lagi, batas pengumpulan itu sampai tanggal 31 Agustus, pukul 12 malam, 11.59, 31 Agustus. Kalau misalkan teman-teman berhalangan untuk membuka tempat waktu, silahkan konfirmasi ke saya melalui chat personal. Nanti akan kita temukanlah jalan amannya seperti apa. Gitu dia. Dan pekan ini kita nggak ada ini ya, nggak ada kuis, karena kita ingin memfokuskan teman-teman untuk mengerjakan tugas akhir itu. Gitu dia. Dan besok kita akan sebenarnya kita besok nggak bahas dua materi ya. Kita besok membahas satu materi dan satu ada pengantar sedikit sih. Materinya itu mengenai life cycle marketing. Eh, Lebih ke ini sih customer journey sebetulnya. Customer journey. Karena kalau misalkan dari sisi digital marketing ya customer journey itu lebih ke ini sih. CRM-nya, sorry, CRM. Kalau misalkan CRM dari sisi digital marketing itu lebih ke customer journey-nya gitu. Customer itu datang dari mana, dia bakal kemana, habis dari sini dia ke sini, habis dari sini dia kemana nih kemungkinan. Kalau misalkan dia nggak ada respon, kita harus kayak ngikutin dia melalui email marketing, dari WhatsApp marketing, kayak ayo cepet check out gitu ibaratnya. Gitu dia. Itu kalau dari sisi mungkin dari sisi ininya. Dan kita mengumpulkan data lead generation-nya ya. Kayak misalkan hobi mereka apa, mereka suka apa, kemudian eh, mereka biasanya ada di platform apa. Nah, itu yang mesti kita catat kalau misalkan di CRM itu. Itu kalau dari sisi digital marketingnya. Kalau dari sisi mungkin UI UX-nya, dari sisi web developer-nya, back end-nya, dan segala macam, ya berbeda lagi gitu dia.
Dan pengantarnya itu lebih ke ini sih, kayak saya mau memberitahu aja kayak digital marketing dalam perusahaan itu posisinya seperti apa, gitu dia. Karena di fenomena di Indonesia, digital marketing dalam perusahaan itu sedikit berbeda dengan di luar negeri, gitu dia. Ada beberapa perbedaan lah gitu. Kalau di sini satu orang harus handle semua. Tapi kalau di sana, di luar negeri, di Eropa, di Amerika, bahkan yang surganya marketing gitu ya, surganya belajar marketing, itu mereka punya role masing-masing. Di bagian content manajernya siapa, di bagian SEO-nya siapa, di bagian desainnya siapa gitu. Mungkin karena kita juga ini ya dibatasi. Tapi saya juga ini sih sebetulnya kayak mewajarkan lah mungkin ya, karena mungkin dari sisi SDM kita yang mungkin qualified terhadap posisi itu mungkin masih ada yang kurang. Mungkin gitu ya. Makanya kan sekarang digotokan banget bootcamp-bootcamp digital marketing dan semuanya online course. Itu supaya kita bisa naikin SDM-SDM kita dan bisa bersaing lah ibaratnya dengan perusahaan-perusahaan luar. Gitu. Oke, itu teman-teman apakah ditanyakan? Tidak ada? Saya hitung 1 sampai 3. Seperti biasa. 1, 2, 3. Oke. Kalau misalkan tidak ada yang tanyakan, mungkin kita cukupkan saja untuk malam ini. Terima kasih untuk yang sudah join sesi kita malam ini. Maaf kalau misalkan hari ini saya kurang maksimal ya karena memang eh, lagi kurang fit ya. Insya Allah besok sudah mulai fit. Tapi ini alhamdulillah sudah mendingan ya. Besok insya Allah bisa lebih maksimal. Terima kasih. Sampai jumpa besok di sesi terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.